Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita tentang hak-hak dalam agama Islam. Insyaallah taala pada kesempatan pagi yang berbarokah ini kita akan membahas tentang hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sahabat definisinya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tamyizus Sahabah. Beliau mengatakan, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman, walau tahallalat biriddah, walaupun pernah murtad. Ini definisi para sahabat Nabi. Siapapun yang bertemu, baik laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin, kalau dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sekali, dia termasuk sahabat. Kemudian tidak cukup sampai bertemu saja, laqiyan nabiyya, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan sahabat. Seperti Raja Najasyi, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak termasuk bagian dari sahabat. Disebutkan oleh para ulama dia masuk dalam muhadram. Muhadram bagian dari tabi'in. Kemudian mukminan bihi, bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Adapun apabila dia bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul dan lainnya banyak sekali, walaupun mereka sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman kepada Nabi, maka bukan termasuk bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mata ala dzalik, mati dalam keadaan iman. Adapun orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian setelah itu murtad dan mati dalam keadaan kekufuran, itu pun bukan termasuk bagian dari sahabat. Contoh Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal itu dulu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, tetapi setelah itu dia murtad, suka menghina, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mati dalam keadaan kekufuran. Oleh karenanya pada saat Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, Ibnu Khattal, uktuluh. Siapa yang menemukan Ibnu Khattal, maka bunuhlah. Kemudian para sahabat mencari-cari Ibnu Khattal, ternyata dia berlindung di naungan Ka'bah. Akhirnya mereka pun meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Wahai Rasulullah, Ibnu Khattal, dia berlindung di bawah naungan Ka'bah. Nabi mengatakan uktuluh, bunuhlah. Karena dia murtad. Ini bukan sahabat.
walau tahallalat biriddah, walaupun dia pernah murtad. Artinya dia masuk Islam, kemudian murtad, lalu masuk Islam lagi. Ini termasuk sahabat. Contoh misalkan As'as bin Qais. As'as bin Qais. Ya, As'as bin Qais ini dia masuk Islam. Ya, bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW. Kemudian murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Pada saat diperangi Abu Bakar, dia masuk Islam lagi. Dan baik Islamnya. Ya, dan mati dalam keadaan Islam. Maka beliau dimasukkan oleh para ulama termasuk bagian dari sahabat. Sehingga hadis-hadis beliau dihimpun, ya, tetap diriwayatkan karena dia meninggal dalam keadaan ya Islam. Intinya sahabat Nabi SAW adalah ya orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam keadaan ya iman, Islam, walaupun pernah murtad. Dan para sahabat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, mengikuti mereka dalam kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, makanya kita dianjurkan ketika disebut nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ya, berdasarkan ayat ini bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Yaitu keberuntungan yang sangat besar manakala seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Jadi para sahabat, mereka adalah sebaik-baik umat, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah siapkan untuk mereka surga. Masya Allah. Makanya sebagian para sahabat bahkan sudah mendapatkan kabar gembira jaminan masuk surga. Di antaranya misalkan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka ini ma'asyiral muslimin adalah salah satu ya keutamaan dari keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW memuji para sahabat dalam banyak hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi Nabi yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelah mereka. Ya, kemudian generasi setelah mereka. Ya.
Jadi sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan para sahabat. Ini secara umum. Ada juga keutamaan-keutamaan secara khusus. Seperti keutamaan sahabat Abu Bakar, keutamaan sahabat Umar, keutamaan sahabat Utsman, Ali, ya, Tolha, ya, Zubair, dan banyak sekali ya sahabat-sahabat yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberi kabar gembira dengan surga dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengetahui hak-hak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ya melaksanakan kewajiban kita, adab kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hak-hak mereka? Yang pertama adalah hendaknya bagi kita untuk mencintai mereka, karena mencintai mereka bagian dari agama, bahkan bagian dari akidah, ya, keyakinan, keimanan. Ya, siapa yang mencintai para sahabat, maka dia beriman. Dan siapa yang membenci para sahabat, maka dia adalah orang yang munafik. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq." Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhuhum illa munafik." Tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada yang mencintai para sahabat kecuali orang yang beriman. Ya. Wala yubghidhuhum illa munafik. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang yang munafik. Orang munafik yaitu orang kafir tapi menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah." Siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah cinta kepadanya. Siapa yang membenci mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Jadi wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang tulus dari lubuk hati kita, kecintaan yang tidak berlebih-lebihan kepada para sahabat. Ya, wajib bagi kita mencintai mereka dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita, murid-murid kita, teman-teman kita, ya, bagaimana kecintaan kita kepada para sahabat Nabi, kita tanamkan kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat Al-Fatihah. Adalah para ulama us-salaf, mereka ya menanamkan kepada anak-anak mereka kecintaan kepada Abu Bakar, ya, kecintaan kepada Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Jadi sejak dini, sejak kecil sudah ditanamkan kepada anak-anak, ya, kecintaan kepada Abu Bakar, kecintaan kepada Umar. Nah, ini maka perlu bagi kita sebagai orang tua, ya, ajarkan anak-anak kita, ya, agar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ceritakan kepada mereka. Sebelum tidur diceritain tentang bagaimana perjuangan para sahabat, keutamaan para sahabat, agar anak itu sejak kecil cinta kepada para sahabat. Sekarang banyak anak-anak yang tidak mengenal para sahabat Nabi SAW. Yang mereka kenal adalah ya yang ada di televisi-televisi, ya, bahkan kadang-kadang orang-orang kafir yang mereka idolakan. Naudzubillah. Taib. Jadi ini yang
kewajiban kita yaitu mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengkafirkan, melaknat para sahabat, naudzubillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mencela para sahabat. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya salah seorang di antara mereka kalian menginfakkan ya sebesar gunung Uhud berupa emas, itu tidak sebanding ya dengan satu mud salah seorang di antara mereka ataupun separuhnya. Ini keutamaannya para sahabat, dan Nabi melarang kita mencela para sahabat Nabi. Ya, jangan kalian mencela para sahabat. Dan hukum asal larangan menunjukkan haram. Oleh karenanya haram bagi kita mencela para sahabat. Jangankan mencela para sahabat. Dalam agama Islam mencela muslim saja itu enggak boleh. Bahkan lebih daripada itu, mencela hewan saja enggak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbudik fa innahu yuqidukum lis-shalah. Jangan kalian menghina, mencela ayam, karena mereka membangunkan kalian sholat. Lah kalau mencela ayam saja enggak boleh, apalagi mencela ya muslim, apalagi mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang melaknat para sahabatku, siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Ya, nah ini penting karena pada zaman kita sekarang ya banyak celaan-celaan kepada para sahabat, terutama yang dipelopori oleh orang-orang Syiah Rafidhah qabbahahumullah. Ya, mereka banyak menghina para sahabat Nabi SAW, terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya Aisyah, Hafsah, demikian juga Abu Hurairah. Ini banyak mereka cela. Ya, naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencela para sahabat. Karena siapa yang mencela para sahabat berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berarti dia mencela agama Islam. Ya, kenapa? Karena yang menyampaikan agama Islam kepada kita, Al-Qur'an dan Sunnah kepada kita, itu para sahabat, lewat jalur para sahabat. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantakisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Ya, jika kamu melihat ada seorang yang mencela salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah zindiq. Ya, zindiq orang tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena Al-Qur'an adalah hak benar adanya, sunnah benar adanya, dan yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya bagi kita untuk mengikuti jejak mereka. Ya, untuk mengikuti jalannya mereka. Karena jalan mereka adalah jalan keselamatan. Karena jalan mereka adalah jalan kebenaran. Jalan mereka adalah jalan orang-orang yang beriman. Ya, yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita bisa
masuk dalam keutamaan para sahabat kalau kita bisa mengikuti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian kata Allah SWT, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disinilah pentingnya bagi kita untuk mengikuti manhaj, ya, mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab sekarang banyak sekali orang atau kelompok mereka mengatakan pedoman kami Al-Qur'an, pedoman kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, mereka tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memahaminya dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, ya, menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman dalam ayat yang mulia ini maksudnya adalah para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang beriman saat turunnya ayat yang mulia ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami akan palingkan dia. Kami akan sesatkan dia. Dan kami akan campakkan dia ke neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ketegaran, diberi keteguhan untuk, ya, mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang selalu kita minta dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat. Ya. Para sahabat ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tauhid, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat sunnah. Ya. Nah, jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengikuti para sahabat. Ya, terutama di zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, ya, penyimpangan, kesesatan, ya, gelombang badai fitnah begitu kencang menghantam. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan, ya, terombang-ambing dalam badai fitnah. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita pada saat fitnah terjadi, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh, ya, dengan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian, ini wasiat perpisahan Nabi. Ya, sebelum meninggal dunia. Aku wasiatkan kepada kalian, ya, untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada para pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ya, lalu kata Nabi, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Siapa di antara kalian yang,
ya hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ya, hendaknya bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, hendaknya bagi kalian untuk ya menggigitnya dengan gigi geraham, yakni dengan kuat. Karena kalau kita gigit dengan gigi geraham itu kuat. Berbeda kalau gigitnya dengan gigi depan, ini cepat copotnya. Ya. Ini anjuran bagi kita agar di saat-saat fitnah terjadi, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan kuat ya manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina millah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Qala man hiya ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti jejak mereka, ya, karena jejak mereka, jalannya mereka adalah jalan ya hidayah, ya, jalan petunjuk, jalan kesuksesan, jalan selamat, ya. Nah, selanjutnya di antara haknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya bagi kita untuk menahan lisan kita, ya, untuk membahas pertikaian-pertikaian di antara para sahabat. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit ya perselisihan, peperangan yang terjadi di antara para sahabat, sehingga menjadikan kita untuk merendahkan, mencela ya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Allah tahu bahwa di antara para sahabat akan terjadi peperangan, akan terjadi perselisihan di antara mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memuji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka itu orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi pada mereka, ya, berupa peperangan, perselisihan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh ya untuk menghina para sahabat, ya, dan mengungkit-ungkit kesalahan para sahabat, pertikaian di antara mereka. Yang kedua juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, ya, dari mengungkit perselisihan di antara para sahabat dan menganjurkan kepada kita untuk menahan lisan kita. Ya, kata Nabi SAW, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebut para sahabatku, yakni perselisihan, pertikaian di antara mereka, maka tahanlah lisan kalian. Ya, seperti misalkan peperangan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, peperangan yang terjadi antara Ali dengan Aisyah dan sebagainya. Hendaknya bagi kita untuk menahan lisan. Karena sebagian orang terkadang mencela Ali, ada juga yang mencela Muawiyah, ya.
menganggap bahwasannya mereka ya adalah orang-orang yang ya haus darah, ya, atau mengatakan bahwa mereka rebutan kekuasaan dan sebagainya, ya, maka ini adalah suatu kekeliruan. Ya, suatu kekeliruan. Betul, para sahabat Nabi SAW itu tidak maksum. Mereka manusia yang bisa benar dan bisa salah. Tapi kebaikan para sahabat Nabi SAW jauh lebih banyak daripada kesalahan yang mereka lakukan. Ya, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti pernah salah. Ya, termasuk para sahabat. Ya, tapi tidak boleh kita menjadikan kesalahan, ketergelinciran yang terjadi di antara para sahabat sebagai sarana bagi kita untuk ya mencoreng kehormatan mereka. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, air laut tetaplah suci walaupun ada najis ya yang mengenainya. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi walaupun ada najis yang mengena pada air laut, ya tetap Nabi mengatakan airnya suci. Kenapa? Ya, karena air laut itu banyak, tidak sebanding dengan najis yang mengenainya. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan para sahabat, ya, kemuliaan-kemuliaan para sahabat, ya, mereka kebaikannya banyak sekali. Adapun kesalahan yang mereka lakukan adalah karena ijtihad, ya, dan orang yang berijtihad, kata Nabi, ya, yang benar akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila salah maka dia akan ya mendapatkan 1 pahala. Mereka semuanya telah berijtihad. Ya, mereka semuanya telah berijtihad, yang benar akan mendapatkan 2 pahala dan yang keliru akan mendapatkan 1 pahala karena usahanya untuk mencari kebenaran. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, ya, lebih-lebih bahwa kisah-kisah, riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang pertikaian di antara para sahabat ini banyak sekali yang tidak benar. Sudah dibumbui oleh goresan-goresan tangan para pendengki yang ingin ya mencemarkan nama baik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk waspada terhadap riwayat-riwayat ya yang membicarakan tentang aib-aib para sahabat. Ya, kebanyakannya ya tidak benar. Ya, kebanyakannya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya menumbuhkan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencintai mereka dan mengikuti jejak mereka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari paham-paham Syiah yang sesat dan menyesatkan, yang membenci, memusuhi dan melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.